Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajazil hujjar min Aisyah sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Ahmad bin Mashatri wa usulihi wa fur'ihi thumma walidikum wa abatina wa muslim. Wa ila hadratin sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kemarin ada yang mau ditanya tak? Tidak ada. Lanjut. An-najasa, najis. An-najasa lughatan al-mustaqdzar, sesuatu yang kotor. Mustaqdzar kotor. Wa syar'an mustaqdzarun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Kotoran yang mencegah terhadap sahnya salat haitsu la murakhis, yang tidak ada rukhsah. Haitsu sekiranya la murakhis, tidak ada keringanan. Nah, maksudnya gini, apapun yang kotor secara bahasa itu adalah najis. Apapun itu ya secara bahasa. Namun yang di sini kotoran yang mencegah terhadap sahnya salat yang tidak ada murakhis, yang tidak ada keringanan, yang tidak ada rukhsah, maka itu adalah najis. Kalau ada di sini kalau yang sekiranya yang di rukhsah, yang ada keringanan, kemarin najis yang dima'fu. Nah, berarti kalau najis yang dima'fu kan ada tiga tempatnya tuh. Ada kalanya ma'fu di salat, ada kalanya ma'fu di air, ada kalanya ma'fu di keduanya. Nah, najis adalah kotoran yang bisa mencegah terhadap sholat yang tidak ada keringanan. Seperti apa? Misal kita terkena kotoran ayam, maka itu najis. Kenapa? Mencegah terhadap sahnya sholat. Contohnya tidak sampai sini. Hati. Apa? Maksudnya mana wudhu tidak batal? Terkena najis tidak. Tapi di bawah sholat Tidak sah. Misal seandainya kalian misal ya habis BAB tidak cebok, sungguh sah tidak wudhunya? Sah. Kalian punya wudhu, mau sholat tidak boleh. Ya, mau sholat tidak boleh. Kenapa? Karena masih ada najis kalian, belum istinja. kalau tai cicak tuh Kenapa? mampu enggak tuh? Ambil yang tidak lah. Kalau darurat baru. Santai lagi sholat gitu kan. Ulangi we, najis. Ulang. Basuh Basuh dulu, jangan langsung kena najis langsung Allah tidak. Basuh dulu, selesai baru ngulang. Lain lagi tidak? Nah, yang membatalkan wudhu yang kemarin itulah 4. Nah, kalau yang tidak itu tidak batal. Kemudian aksamun najasah, pembagian najis. Salah satu aksamin, pembagian najis terbagi menjadi 3. Mughalladhah, berat. Mukhaffafa, ringan. Mutawassithah, tengah-tengah. Fal mughalladhah, ada najis yang berat, najasatul kalbil wal khinzir wa matawallada minhuma. Najisnya anjing dan babi, najis yang berasal dari anjing babi. Najis yang berasal dari anjing dan babi dan yang terlahir dari keduanya, au min ahadihima, atau terlahir dari salah satunya, berarti blaster. Yang lanang anjing misal, yang perempuan yang tino
sama bae. Yang tina suci seperti kambing. Yang jantan anjing, yang betina kambing. Blaster kan. Nah, itu sama najisnya najis mughalladhah. Nah, kan ibunya misal, kan ibunya yang hamil tuh apa namanya kambing, tetap karena jantannya anjing. Why? Nah, tidak ada insya Allah jangan. Tidak ada ya. Sangkuriang kan? Apa? Sangkuriang. Kenapa? Yakin nggak dengan sangkuriang? Apa yang Sangkuriang itu? itu kan anak itu anak Durhaka. anjing. Nah, kurang tahu. Tergantung dia. Najis nih megangnya. Najis. Sekarang kan Megangnya najis ya. sekarang kan Itu batu. asli sangkuriang. Nah, sekarang kan jadi batu. Al-jaf bil jaf tahir bila hilaf. Kering dengan kering tetap suci. Misal kalian jalan terinjak kotoran kering ya, kering-keringian. Kaki kalian dalam posisi kering. Tidak ada keringat, tidak ada yang lain dan sebagainya. Suci, tidak usah basuh. Kalau itu anjing kan kering. Itu Terus? kering juga. Sama baik. Nggak apa kan? Tidak apa-apa. Tapi manusia biasanya ada keringat tuh lah. Nah, ada cerita, ada keringat. Nah, manusia itu ada keringat tuh lah. Nah, yang berasal dari keduanya. Nah, biasanya ini kalau seandainya kalian ada apa namanya, beli ke warung-warung, nah di situ menjual barang-barang najis. Misal barang apa biasanya? Apa biasanya di warung jual najis? Dendeng. Arak. Bukan dendeng, atau dendeng. Darah yang dibekukan tuh. Nah, itu kan biasanya ada bae yang di warung jual itu. Itu kan najis. Nah, nanti di situ nyucinya jadi satu, semua najis jadi satu. Meskipun kalian tidak makan dendeng, tetap hukumnya najis. Kenapa? Ya barangnya dicuci itu jadi satu. Najis dan suci jadi satu. Saya beli ayam itu bukan najis tapi mutanajis. Ya, najis dengan mutanajis beda. Kalau najis itu tidak bisa disucikan. Kalau mutanajis bisa disucikan. Najis itu berarti zatnya nian najis. Kalau mutanajis sesuatu yang baru. Nah, kalian beli ayam, iya memang suci. Tapi ketika di warung tersebut menjual dendeng, dan biasanya kalau warung itu tidak bakalan dendeng itu apa namanya, darah dibekukan seperti daging nanti jatuhnya. Pernah tahu enggak? Tapi jangan itu. Dimakan. Jangan datat. Apa? Jangan tak dendengnya. Jangan maksudnya? Biasanya kulit kan dendeng kan. Dari kulit. Bukan. Dari darahnya nado dibekukan. Mungkin yang dari darah gitu. Memang dari darahnya dendeng tuh kalau bahasa saya ya. Tidak pernah ada di sini ya. Kalau Ada jualan dendeng tapi kulit, kadang daging kecil-kecil dipotong. serundeng maling tuh. Dendeng kalau dendeng di sini daging gumpal ditumbuk jadi penyet digoreng ditambah. Ya kalau itu tidak masalah kalau daging. Yang penting ya. Ya ini darah asli, darah bekas menyembelih sapi itu ya. Dia ditampung, beku kan. Kalau darah kena udara, beku dia. Ditampung, beku, kemudian di model seperti tahu tuh, dijual. Dan dimasak. Baru seperti tahu nanti. Nah setelah posisi seperti tahu, baru digoreng dan lain sebagainya. Digoreng dulu. Udah Darah. Nah, Enak rasanya. lah saya tidak tahu pula itu najis. Itu najis. Banyak ada orang Islam makan itu. Bukan banyak, ada baik. Ada. Jangan. Nah, sama halnya kalau seandainya toko tersebut, warung tersebut jualan daging anjing, daging babi. Biasanya babi yang ada. Kok beli nasi di situ jualan daging babi. Kita jangan beli di situ. Tadi tuh tidak mungkin ini piring ini panci khusus
khusus apa? Khusus yang halal, seperti sapi, daging dan sebagainya. Kemudian yang ini khusus yang najis, anjing dan sebagainya. Jarang yang dapat segitu. Kalaupun seperti itu, nanti nyucinya pun kebanyakan jadi satu. Kalau sudah jadi satu, semuanya najis mutanajis nanti. Nah, kita jangan makan di sana meskipun kita yang nak dibeli adalah ayam, kambing dan lain sebagainya. Karena tempat tersebut menyediakan apa namanya barang najis, pasti tercampur nanti. Cari warung yang lain. Orang lain banyak. Najis yang berasal dari anjing dan babi. Nah, ini biasanya apa namanya tempat minumnya juga sama. Apa namanya anjing kan minum. Nah, wadahnya itu najis semua tuh nanti. Pasti ada air liurnya kan. Nggak bakalan Kalau pakai kita liur. sucikan lah, Sama, ada masalah. kalau udah boleh juga. Nah, boleh kalau sudah suci. Cara mensucikannya nanti di bawah. Yang kedua wal mukhaffafa, najis yang ringan. Baul sobi, kencingnya anak kecil laki-laki. Alladzi lam yatan litaghaddi, yang tidak makan untuk mengenyangkan. Ghairal laban, selain litaghaddi untuk mengenyangkan. Ghairal laban, selain ASI. Walam yablughil haulain, dan tidak mencapai 2 tahun. Nah, di sini yang mukhaffafa di sini hanya najis anak bayi laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan tidak. Najis perempuan meskipun bayi, najisnya seperti najis orang dewasa. Nah, konon perbedaannya najisnya anak perempuan, anak bayi perempuan, pertama itu baunya menyengat. Beda dengan anak kecil laki-laki, bayi laki-laki. Lebih bau kalau yang perempuan. Kemudian yang alasan yang kedua, kebanyakan orang-orang lebih senang menggendong bayi laki-laki. Nah, jadi disitulah bayi laki-laki ada keringanan. Dengan syarat tadi tidak mengkonsumsi apapun selain ASI. Nah, kalau sudah mengkonsumsi, misal sekarang kan formula, nah sudah dikasih formula mutawasito nanti larinya. Ini tidak makan apapun selain ASI. Kemudian selain untuk mengenyangkan, maksudnya ini. Kalau seandainya sekalipun dikasih minum selain ASI, selain dikasih minum formula, maka seterusnya menjadi mutawasito. Misal bayi usia 1 tahun dicoba formula 3 hari atau sehari, habis itu udah galak lagi, balik ke ASI. Sama balik yang kedua ini sudah menjadi mutawasito. Apa? Pernah makan selain ASI. Tapi kalau minum air putih biasa. Selain ASI. Nah, sama baik. Usia 1 tahun diganti air minum. Oh, air minum. Ada kalah lah biasanya anak kecil tuh. Masih yang manis-manis tuh biasanya. Nah, mana lebih baik ASI dengan formula? ASI lah. Formula apa? Susu formula. Iya, Apa tadi mikir keutamaan padahal ASI? juga. Apa? Keutamaan ASI. Ada banyak keutamaan ASI. Nah, tanya dokter atau tanya Mbak Google, banyak rentetannya tuh. Nah, Kemana-mana gitu. anak kemana-mana nih pikirannya nih. Hai, Apa tuh? Nambah batin antara bayi dengan ibu. tambah cerdas biasanya. Usahakan tidak memisah kalau bisa. Nah, haulaini kamilaini 2 tahun sempurna baru dipisah. Kalau bisa, kalau seandainya tidak baca lagi, ya cak mana lagi. Kalau zaman ini nih kan. Awalnya bisa. Sayang, apa namanya? Biasanya tuh hafalannya tuh kuat, cepet ngapal. Kalau mana masih lama, Kalau 2 tahun ya. 2 tahun. Orang dulu kayak gitu. Orang dulu rata-rata udah kate formula masih ASI terus. Makanya pintar-pintar. Nah, dulu kan, sekarang nih lah. Baru lahir langsung formula.
Ada lagi ya. Gila. Di zaman memang seperti itu. Memang dari ibunya nih yang tidak mau, yang tidak mau Nyusui anak. pakai nyusuan, ribet katanya. Apalagi yang pembisnis itu, ribet nak nyusui anak, langsung formula. Anaknya. Tangan kau Si anak masih nikah formula. lagi. Lanjut, wal mukhaffafa. Najis mukhaffafa. Najis mutawassithah. Nah, yang terakhir wal mutawassithah, najis mutawassithah. Bagian najasah kal khamr. Sisa sisa najis berarti sisa yang di atas, berarti selain anjing dengan anak kecil kencing bayi laki-laki tadi. Selain itu berarti najis. Kal khamri, seperti khamr. Berarti Khamr alkohol najis. itu najis. Kan? Alkohol untuk orang sakit rumah sakit ini pakai. Najisnya itu kan seperti apa dulu, apalagi sekarang sudah terbuat dari kimia, bukan dari berasal dari apa, perasan anggur atau perasan kurma. Buatan alami. Nah, itulah yang najis. Dan yang Kurma nanti tuh bisa dijadiin arak. bisa ada itunya anggur dengan Anggur yang kurma kan, sari patinya apa namanya, diperas dulu, nah jadi anggur. Kira api bulo berarti kan. Apa itu Api. maksudnya? Api. Toa. Tua. Nah. Macam itulah cara pembuatannya itu kan. Wa alam alhasil segala yang memabukkan kalau dikonsumsi haram. Nah, kalau najis atau tidak belum tentu. Kalau najis atau tidaknya. Tapi kalau dikonsumsi haram. Apapun yang memabukkan itu haram. Sama, jangan seandainya kalian punya kelainan, misal nanti kalau seandainya minum 3 gelas mabuk, kalian minum 3 gelas air putih. Tapi bisa mabuk kan? Haram kalau ada kelainan seperti itu. Nah, dibatasi berarti tidak boleh 3. Kalau 2 kan tidak mabuk, tidak masalah. Dah, nanya nggak sampai sini? Ini menurut apa namanya? Menurut kebiasaan. Terus ada lagi, Ustaz. Saya kalau seperti itu, saya kan kebal sudah. Minum khamar 2 ember pun tidak masalah, tidak mabuk. Haram enggak? Mabuk seandainya Anda sudah kebal dengan khamar tuh. Mendengar dengan miras tuh sudah kebal. Minum 2 ember tidak mabuk. Haram enggak? Haram, tetap haram. Kalau memang zatnya sudah haram, haram. Nah, kalau zatnya itu yang baru, berarti tergantung dianya. Bukan zatnya yang haram. Tanya enggak? Nanti, jadi tawas itu selain najis yang tadi itulah. Terus sekarang izalatun najasah, menghilangkan najis. Sekarang cara mensucikannya. Al-mughalladhah, najis mughalladhah bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalat, dengan membasuh apa-apa yang terkena najis dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna biturab, salah satunya dicampur dengan debu. Mujzi'in fit tayammum, yang mencukupi untuk tayamum. Nah, jadi ya ini, untuk mensucikan najis mughalladhah, kita basuh najis tersebut sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Dengan debu apa dengan tanah? Dengan debu ataupun tanah. Yang mencukupi untuk tayamum. Dalam artian tidak mutanajis debunya, tidak musta'mal, tidak boleh lagi. Tidak tercampur dengan tepung dan lain sebagainya. Syarat-syarat debu yang diperbolehkan tayamum nanti larinya. Kalau boleh dipergunakan tayamum, berarti boleh tercampur dengan, dicampur dengan untuk mensucikan najis mughalladhah ini. Lebih enak lagi, praktis. Nah, ketika banjir tuh, langsunglah kusut di situ. Selesai sudah. 7 kali kan, ya misal kalian sejadah kalian kena
ditidurin anjing misal. Cuman cara sucikan bawa sungai ketika banjir atau ketika keruh, cuci di situ sudah selesai. Nah, enggak usah campur tanah dan lain sebagainya. Malah dari awal sampai akhir tanah itu air itu sudah tercampur dengan tanah. Sama air ikuti ini. Nah, yang penting air banjir itulah kotor atau enggak kalian kalau enggak kate ya dibuat secara manual. Ya kayak tadi itu ambil tanah campur dengan air. Jadi air banjir kan enggak masalah. Dikatakan air mutlak enggak? Nah, masih dikatakan air mutlak enggak? Masih. Kenapa? Dicampur. Berarti tidak boleh untuk sesuci. Berarti tidak boleh air sungai itu tak menyentuh. Masih dikatakan air mutlak enggak? Ya, Masih dikatakan Masih. air mutlak. Kenapa? Karena keduanya termasuk alat sesuci. Nah, karena keduanya alat sesuci. Kalau yang lain tidak. Air kita campur sabun. Sabun bukan alat sesuci. Nah, biar bersih baik sabun tuh biar wangi. Nah, tapi kalau tanah terdebu sama-sama alat suci. Untuk tayamum kan yang tadi, kalau yang airnya untuk wudhu, mandi dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya tercampur dari dua belah pihak, tidak masalah. Tapi kalau dengan yang lain, tidak jadi tidak jadi mutlak. Tercampur dengan sabun, dengan apalah selain untuk apa suci, maka bukan mutlak. Nah, kalau nak cepat nak ringkas ketika banjir, cucilah di situ. banjir kemarin. Wal mukhaffafa. Sekarang najis mukhaffafa. Birosi matanan jasa biha. Yang tadi tuh yang mukhalladhah itu dengan cara pertama hilangkan airnya dulu ya. Sampai salat dengan 7 kali basuhan. Nah, dihitung 1 itu kalau sudah hilang najisnya. Misal disiram sampai 7 kali. Nggak hilang-hilang najisnya, belum dianggap siko. Dianggap siko itu kalau sudah hilang. Nah, misal di sini ada najis mukhalladhah. Nah, disiram sekali, hilang, tinggal tambah 6. Salah satunya dengan debu. Kalau seandainya disiram 1 ember masih belum hilang. 2, 3 belum hilang, belum dianggap 1. Dianggap 1 itu kalau tanda-tandanya mukhalladhah ini sudah hilang, baru dianggap 1. Kalau udah hilang-hilang, belum dianggap 1. Ngomong ya? Kalau lebih apa? Tidak masalah. Jangan kurang. Jangan kurang. Kalau lebih tidak masalah, kurang tidak boleh. Sekarang yang kedua, mukhaffafa. Birashri matanajas biha bima'in ya'umu. Dengan memercikkan apa-apa yang terkena najis dengan air yang merata. Cukup dipercikkan, ya sama. Langkah pertama, hilangkan dulu najisnya. Kalau zaman sekarang sepertinya mukhaffafa itu hampir hati lagi. Zaman sekarang, kenapa? Habis lahiran langsung formula. Kalau sudah formula bukan mukhaffafa lagi nanti larinya. Ada sih tapi jarang. Dia harus dibersihkan kan. Kalau minimalnya dipercikkan. Kalau seandainya disiram lebih bagus. Ini kan biar kalian tidak berat atau keringanan. Nah, seandainya mars ribet nak dipercikkan, bawa keran langsung dibilas, tidak masalah. Enggak sholat enggak sini. Ini ya. Apa? Ini weh. Tidak masalah. Ini kan kemang bayi gitu. Tanya enggak? Terus yang ketiga, wal mutawasithah. Langsung dibagi 2 nih. Wal mutawasithah, najis mutawassithah al-ainiyah. Yang ainiyah, yang terlihat. Berarti najis yang ada bau, warna, rasa. Nah, ya berarti yang ainiyah ada bendanya. Wahya, apa itu najis ainiyah? Allati laha launun wa rihun wa ta'mun, yang mempunyai warna, aroma dan rasa. Bagaimana cara mensucikannya? Biizalati launiha, dengan menghilangkan warnanya, wa rihiha dan baunya, aromanya, wa ta'miha dan rasanya. Nah, itu kalau mau mensucikannya menggunakan air mutlak.
Paham enggak? Iya. Dengan apa? Misal kotoran ayam itu najis mutawassithah yang ainiyah, ada bau rasa, Mata beda. terlihat ainun mata, berarti terlihat, berarti paham ya? Bagaimana cara mensucikannya? Ya sekiranya hilang tadi tuh, meskipun sekali di basuhan asal hilang sah, tapi tetap menggunakan air mutlak. Kalau tidak air mutlak berarti tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua wal hukmiyah, najis hukmiyah, berarti najis yang tidak nampak, seperti Air kencing kering. kencingnya setan tidak nampak. Oh iya. Ya kati kencingnya setan tidak nampak. Kencingnya jin ya. Tidak, bukan seperti itu ya. Nanti saat ainiyah yang nampak, kalau yang ainiyah yang tidak nampak. Seperti apa yang ainiyah? Kencingnya setan, bukan seperti itu. Yang dimaksud ainiyah di sini hukmiyah adalah allati la launa wala riha wala ta'ma laha, yaitu najis yang tidak ada bau, rasa dan warna. Ya, yang tidak ada, yang ada, contohnya apa? Seperti kencing yang sudah kering. Misal kalian sebelum liburan ngompol di asrama, liburan sebulan, balik, nah pesing ndak kati, bendanya sudah kering ndak kati, kemudian rasanya pun kalau senin nak dirasa ndak kati, maka itulah yang disebut najis hukmiyah. Kalian tahu najis, nah tinggalkan balik liburan sebulan 2 bulan, balik ke asrama sudah ndak kati tanda pesing, bau pesing ndak kati, bendanya sudah kering, rasanya pun kalau nak dirasa ndak kati, maka itu disebut najis hukmiyah. Paham ya? Tidak tahu. Apa? Tidak tahu. Beda lagi kalau ndak tahu. Kalau ndak tahu kan dianggap suci. Ya, kalau ndak tahu. Ini kan masalahnya kan kalian dulu ngumpul di situ, berarti tahu kan? Nah, balik lagi, cuman hukmiyah jatuhnya. Kalau dia sama. Kalau dia ngompol dijemur dia wae, tat. Yang apa? Gimana Rat? Udah muda, tat. Yang apa? Dia kencing di kasur, So. kasurnya Dijemur dijemur dia kering. wae, tat. Terus yang jadi masalah? Itu termasuk gimana Rat, hukumnya Rat? Najis, tetap najis. Maka Kan di situ kan tidak dibawa sholat, tidak masalah. Berarti tidur di kasur najis, tidak masalah. Anggota badan kita, kalau seandainya badan kita kering, tidak terkena tersentuhan, tidak masalah. Itu sholat tidak masalah. Tapi kalau basah apa? Misal kaos kita yang basah habis lari-lari, keringat, tiduran di situ najis baju kita. Kenapa? Ada salah satunya yang basah. Nah, kalau seandainya kering semua, tidak masalah. Seperti tadi tuh, kalian jalan-jalan, nah terinjaklah kotoran. Kalau posisi kaki kalian kering, semuanya tangkap, kaki kalian kering, kotorannya kering, suci, tidak masalah. Atau kalian, nah iseng-iseng, ada tai sudah kering, nah dipindah sama kalian. Ini kan kering, seandainya kering nih, ya. Pegang, dipindah. Tidak masalah, najis tidak. Kenapa? Posisi kering. Tidak. ada baunya. Berarti kalau ada baunya, berarti ada yang basah ini, nempel. Nah, nempel. Mana dipegang tai. Lah, ini kan eksperimen katanya tuh. Nak nyoba tuh. Sama halnya cak kemarin tuh. Nak nyoba yang tidak membatalkan wudu memegang perempuan. Nah, eksperimen nih. Dipegang sini. Kan udah batal. Apa yang dia membatalkan kan kulit dengan kulit. Kalau yang seperti ini kan tidak. Naik. Urusan kalian tuh. Ini ayo Apa itu? ini apa kemarin Kalau kemarin yang ini yang menyentuh kemaluan. bukan otak kamu. Kan yang menyentuh kemaluan kan yang tidak terlihat ini. Kini pun tidak masalah. Kencing misal, kencing kalian pegang ini, batal lah utuhnya. Dah. Batal tak? Dah. Batal lah. Kencing.
Kencing. Kencing. Berarti batal. Lah iya. Kencing. Meskipun megangnya seperti ini, batal. Kenapa? Kencing. Bukan masalah megangnya yang batal. Kalau megangnya enggak batal. Prank Ustaz. Kencingnya ini yang batal. Berarti sini dapat. Hah? Sini. Dapat. Untuk apa pula lah batal pula kencing. Tidak masalah kalau pegang saya seperti ini. Tapi kalau Kita kencing nomor batal. lurusnya ada tak? Nomor lurus itu kan? Bengkok dari bengkok. Dem. Aduh. Sama halnya seperti ini. Kalian basuh ya, kalian basuh yang hukumnya ini bisa juga contohnya seperti ini. Kalian basuh, misal di tangan kalian terkena najis atau kena tai ayam dan lain sebagainya. Kalian membasuhnya menggunakan air yang tidak air mutlak. Misal menggunakan air mustakmal. Bekas wudhu itu kalian gunakan. Nah, Ustaz, sudah tidak ada lagi warna, rasa, bau sudah tidak ada. Tetap najis hukumnya, najis hukmiyah. Nah, bisa juga contohnya seperti itu. Atau contoh yang tadi kan kencing yang sudah mengering, oke, itu hukmiyah. Contoh yang berikutnya, kalian di sini terkena najis ainiyah, namun kalian basuhnya menggunakan air yang tidak mutlak seperti mustakmal, maka najis tersebut menjadi najis hukmiyah. Ada yang tanya enggak sampai sini? Kencing. Iya, Ada cara bersihkan najis apa? Kayak ayam di masjid. Kenapa? Ayam di masjid. Nah, itu masih basah. Terus cara ambilnya? Bersihkannya? Masih basah, anget lagi baru keluar. Cium dulu. Jangan kalau itu pakai kertas ada tak? Sudah dihilangin najis. Nah, Lagi kalau disana pakai air kayak kita jadikan najis hukmiyah dulu. Kita jadikan najis hukmiyah dulu. Dengan cara seperti tadi, hilangkan dulu tanda-tanda najis. Nah, mana caranya? Ya dibersihkan dulu ya, nunggu kering dulu berarti. Atau enggak, ambil dulu habis itu cari sesuatu yang kering, yang keset untuk menghilangkan tanda-tanda najis. Bisa dengan batu bata, misal dikeriknya kalau sana. Atau dengan tisu, dengan kain. Setelah seperti itu, bagaimana cara membersihkannya? Cukup disiram meskipun segayung enggak masalah. Tidak harus posisi di tempat imam misal. Apa nanti kalau diguyur diguyur ya. Diguyur masuk mana-mana ya capek kalian. Caranya tadi itulah. Dijadikan najis hukmiyah dulu. Berarti tanda-tanda najis hilangkan. Bau rasa warna itu dikeringkan, cari kain baru disiram. Tat itu Nabi Muhammad pakai cincin gimana, Mas? Sebelah kiri ke kanan. Sunnah itu salah satu dari 4 jari ini. Sunnah. Kiri atau kanan? yang lainnya boleh. Satu. Apa? Kanan caknya. Sunnahnya kayak ini. Sunnahnya tuh memegang cincin, pakai cincin salah satu dari ini. Ini senang. Ini boleh. Boleh baik, tapi agak tidak dapat sunnah loh. Dapat sunnah lah. Belum bismillahirrahmanirrahim. Dapat sunnah kan aku. Di sini. Satu. Tapi terserah kiri kanannya dah. Masih. Satu. Bukan 4 berderet ini. Apalagi yang 10 berderet ini ada. Nah, Cuman 2 ada apa? Kak Pami satu. Dua. Setahu saya satu. Nah, Habib Umar pakai sebelah sini apa sini? Kiri kalau tidak salah. Kiri. Dan matanya dibalik. Akik itu dibalik. Matanya itu dibalik. Batunya. Nah. Batunya. Macam punya Nabi Muhammad aja itu bulatannya mana? Nabi Muhammad kan cincinnya stempel tuh lah. Rasul. Ya, cincinnya stempel. Wis. Ini. Ayo lanjut. Rasulullah. Jadi Islam itu kalau mau ibadah belajar fikih nggak? Di Islam iyalah. Iyalah. Nanti
ibadah tanpa fikih bukannya diterima, justru tertolak. Belajarnya gimana? Is- Sama mas- kayak kita jin. maksudnya? Jin. Oh, jin. Jin Islam ya. Jin sama baik. Jin itu ada dua, ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau setan kafir kalau. Kalau setan kafir kalau jin ada dua. Iblis sama dengan baik. setan. Ay, sini. Kalau itu sama. Aduh. Nah, oke. Pocong, kuntilanak, boleh gigi durwo, camano. Pukulun nyebut nama. Ya, sama untuk belajar. Dan jin itu kadang jangan heran, ini pernah terjadi nih. Ada seorang waktu belajar murid ini waktu belajar seperti ini, ada murid nengok ulat, dibunuhnya lah. Ulat itu dibunuh. Nah, setelah dibunuh, ternyata yang dibunuh adalah itu jin yang menyerupai ulat yang ikut belajar. Nah, itu karena anaknya dibunuh, keluarga jin tidak terima. Dihukumilah yang cak mana itu, di kesurupan dan lain sebagainya. Anak tuh sering diganggu jin. Kenapa? Tidak terima keluarga jin. Sampai anak itu dibawa ke alam jin. Nah dihakimi lah. Tapi di situ nanti sampai gurunya bantu ngasih tahu ke gurunya, kalau sendiri barulah gurunya ikut bantu, ikut jadi saksi dan lain sebagainya. Nah, dimenangkan oleh gurunya. Kenapa? Murid itu melakukannya dalam hal membunuh ulat, bukan membunuh jin. Nah, alasan gurunya menghukumi secara zahir, bukan ada niatan nak membunuh jin, niatnya membunuh ulat. Terbebas karena ada niat seperti itu. Tapi kalau Tidak ada jin, kesengajaan. jin belajar ke manusia berarti jin itu ya. Murid Nabi ada yang jin. Banyak Ya. pasti. Murid Nabi ada yang jin. Iya, lewat terbang ke jin. Jin itu ada dua, ada kafir, ada muslim. Dan kalian tidak usah pikiran, saya pengen jadi, tidak usah. Pengen punya murid jin, tidak usah. Nah, biarlah jin alam jin, kita alam nyata. Tidak usah kalian berpikir pengen lihat yang gaib, tidak usah. Fokuslah di nyata, karena kalian hidup nyata. Jangan ikut campur urusan mereka juga jangan ikut campur urusan kita. Aman sudah. Tapi kalau kalian iseng-iseng, pakai wirid dan lain sebagainya, tak boleh. Usahakan jangan. Usahakan jangan. Seperti indigo itu bukan suatu kelebihan, suatu kekurangan itu. Indigo itu bisa melihat hal-hal yang gaib itu suatu kekurangan, bukan suatu kelebihan. Jangan ada cita-cita pengen punya murid jin, pengen punya khadam jin. Tidak usah. Kita nyata, fokus nyata. Enak hidup kita, tenang hidup kita. Tanya enggak sampai sini? Jam berapa ini? Malah lewat tuh. Cukup ya? Nah, cukup. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Restoran lah. Matiin siapa? Restoran bikin